وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya senantiasa terpaut rasa cinta dan dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka niscaya Allah akan memberikan kelembutan di dalam hatinya. Maka langkah nikmatnya kelembutan hati. Setiap orang yang Allah telah lembutkan hatinya, dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dia datang kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, menghidupkan dan mematikannya. Dengan penuh keridhaan dia hadir di masjid yang mulia ini semata-mata untuk abdian, sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah, istiqamah di dalam ketakwaan, serta hati kita dipenuhi dan diliputi dengan kasih sayang. Suatu masa, sebagaimana yang diriwayatkan atau dinukilkan hadis ini di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu' melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jaa rajul min al-ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama ila Nabi. Seorang dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mengucapkan salam, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang mukmin yang manakah yang paling baik di antara kami, ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Ahsanukum khuluqan." Mukmin yang paling baik di antara kalian semuanya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak dirinya kepada Allah. Ketika dia sholat, dia tidak merasa bahwa dia mampu untuk sholat. Ketika dia sujud, dia tidak merasa mampu untuk sujud kepada Allah. Hanya karena Allah memampukan dirinya untuk sholat dan sujud kepada Allah, maka dia berbahagia atas takdir itu. Maka di saat kita bersama-sama di masjid yang mulia ini, berbahagialah saudara. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka dengan mudahnya kita berangkat ke tempat yang mulia ini, kemudian kita sujud kepada Allah. Ingatlah, kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu sujud kepada Allah. Maka ketika dia memperbaiki sholatnya, dia memperbaiki sujudnya, dia memperbaiki amalnya kepada Allah, maka Allah menatap dan memandangnya bahwa dia adalah hamba Allah yang paling baik. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas?" Setelah itu, "Ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas di antara kami ini siapa, ya Rasulullah?" Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra
wa ahsana lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Muslim yang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematiannya, kemudian memperbaiki amalnya untuk menghadapi kematiannya. Kematian itu begitu tipis jaraknya antara kematian dan kehidupan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Allah mengingatkan, "Ad-dunya muqdirah wal akhiratu muqbilah." Dunia ini sedang kita tinggalkan. Perlahan-lahan sesungguhnya kita sedang meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini. Wal akhiratu muqbilah. Dan yang sedang kita hadapi adalah akhirat kita. Dan anehnya kita begitu terlena, kemudian merasa asik terhadap keduniaan ini, hingga kemudian lupa dan lalai bahwa sesungguhnya kita sedang menghadapi kematian kita yang mutlak dan tidak akan bisa dibantah. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang senantiasa banyak mengingat kematiannya untuk menghadapi keadaannya. Maka di hadis yang berbeda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, dan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Aktsiru dzikra hadhimil laddat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian semuanya mengingat sesuatu yang memutus antara kalian dengan kenikmatan hidup ini, yaitu kematian ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, senang atau tidak, mau atau tidak, kematian adalah sebuah keniscayaan. Karena setiap hidup mesti akan ada kematian di dalamnya. Maka melalui khutbah yang singkat ini, sesungguhnya saya tidak sedang mengingatkan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi saya sedang mengingatkan diri saya pribadi bahwa sesungguhnya kita telah berjanji kepada Allah, bila tiba masanya nanti, tidak mungkin hal itu bisa ditunda, tidak akan bisa dimajukan, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Hal yang paling mudah sesungguhnya adalah bagaimana kemudian kita bermuhasabah, mengingat kembali, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Alangkah rentannya hidup ini, alangkah singkatnya hidup ini, sementara kita terlena dalam keadaan dan kemudian cenderung lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap segala sesuatu yang kalian lakukan, kata Allah, wa ma taf'alu min khairin, dan tidaklah kalian melakukan sebuah kebaikan, fa innallaha bihi alim, dan ingatlah, maka sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, saudaraku, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta yang kita miliki semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Istri kita, anak, keturunan kita, keluarga kita, amanah yang Allah berikan kepada kita hari ini, semuanya pasti harus kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, ibadah kita dan amaliyah yang kita lakukan, yang semata-mata niatnya menghambakan diri kepada Allah, semuanya dijadikan sebagai amal salih dan menjadi bekal kita ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala nanti di yaumil qiyamah, ketika bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, saya mengutip hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Imam Muslim menuliskan pada nomor hadis 857 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudunya, thumma atal jum'ata, kemudian dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat, fastama'a, kemudian dia mendengarkan
nasihat dari khatib ketika menyampaikan khutbah, wa ansata, kemudian diam ketika mendengarkan khutbah itu, kemudian menjadikan nasihat itu sebagai nasihat yang terbaik di dalam dirinya. Ghufira lahu, kemudian Allah telah mengampuni dosanya, ma bainahu wa bainal jum'ati, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyamin, kemudian Allah masih menambahnya dengan 3 hari berikutnya. Wa man massal hasar, dan barang siapa yang lalai terhadap khutbah Jumatnya, faqad lagha, maka dia telah melakukan kesia-siaan. Makna al-hasar, karena dulu pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantai masjid itu hanya terbuat, atau lantai masjid itu hanya dari kerikil. Maka kata Rasulullah, wa man massal hasar, dan barang siapa yang memainkan kerikil kan kemudian lalai untuk mendengarkan khutbah, faqad lagha, maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Semoga Allah Azza wa Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai pribadi mukmin yang lebih baik dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita memperbaiki amal perbuatan kita untuk menghadapi kematian kita, entah itu esok, entah setelah ini. Dan kita juga tidak tahu apakah salat ini adalah salat kita yang terakhir di dunia ini, atau jangan-jangan setelah sujud ini kita tidak lagi diperkenankan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kematian keburu menjemput kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan membawa Islam, mati dalam keadaan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ya ibadallah ayyuhan nas, usikum wa iyaya binafsi اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بهم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملك. اللهم اغفر
ولجميع المسلمين والمسلمات من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا في زمرة رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في يوم حشرتك والندامة، في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون.